Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keberkahan Tuhan, dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Kali ini judulnya adalah yang membuatnya selalu teringat kepadamu dan memikirkan kamu di setiap waktu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Sosoknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ya, ceritanya seperti apa, ya, dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini, ya. Dan mungkin sosoknya bisa tampak ya di sini, seseorang yang kalian fokuskan. Sekali lagi ini general reading, belum tentu resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate. Dan energi kartu tarot itu terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Jadi pastikan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, komen video-video saya di YouTube. Juga yang sudah follow Instagram dan TikTok saya. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oh ya, pembacaan saya ini sifatnya timeless loh ya. Jadi kapanpun kalian melihat ya atau menemukan video saya, mungkin memang ini bacaan untuk kalian, ada energi kalian yang tertarik ke sini dan mungkin juga ada pesan-pesan yang penting untuk kalian ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Siapa dia? Bagaimana cerita kalian? Oke, saya nggak baca yang reverse ya. Saya baca yang upright. Oke. Saya ambil 5 juga. Oke. Di sini. Oke. Sebentar, saya lihat dulu, sabar ya. Karena kan butuh pemikiran, nggak ngawur ya. Harus bersambung, disambung ceritanya dengan ini ya, dengan satu kesatuan. Oke, di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan orang masa lalu ya, orang-orang yang hubungannya mungkin sudah lama dengan kalian, tapi di sini situasinya sedang apa ya, defense atau bertahan. Oke. Oke, di sini ada sosok-sosok yang feminin ya, feminin belum tentu perempuan, bisa juga laki-laki tapi energinya feminin. Dimana di sini orangnya itu dermawan kalau saya bilang, mungkin juga pekerja ya, wanita karir juga bisa ya. Kemudian ini orang yang cukup mapan dan rajin memang. Di samping itu juga kalem, penyayang seperti itu. Oke, kalau dibilang materialistis, materialistis yang logis kalau saya kira. Karena di sini ada kartu The Sun ya. Harapannya, semangatnya itu memang masih besar. Orang-orang yang punya semangat dan ambisi dalam hal pekerjaan, mencari uang, untuk maju, berbisnis atau apapun ya. Untuk mencapai satu kemakmuran. Di sini ada sosok-sosok yang mungkin lebih muda, tidak selalu, tapi mungkin beberapa di sini memang kalau dibandingkan dengan kalian dibandingkan ya, salah satunya itu lebih dewasa, yang satunya enggak gitu ya. Yang satu lebih dewasa, yang satu enggak. Yang satu lebih matang, yang satu agak kekanak-kanakan. Sehingga dalam pemikiran atau komunikasi itu ada perbedaan ya. Perbedaannya di situ, kematangan seseorang ya. Cara berpikirnya ya. Antara yang dewasa, yang sudah matang sama yang masih angin-anginan atau belum dewasa ya, masih kayak ABG, kayak remaja. Oke. Di sini kalau saya lihat ada sosok lagi feminin ya.
Feminin ini seseorang yang maaf, orang ini punya satu kekuatan intuisi atau feelingnya tajam ya. Orang yang, kalau orang Jawa bilang titis ya. Jadi segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia prediksikan atau dia rencanakan itu tepat gitu loh. Ya, orang yang punya intuisi kuat, dan orang ini cukup berpengaruh ya terhadap hubungan. Kalau dilihat di Empress ya, kemudian di sini The Devil ya. The Devil ini kan kartu-kartu yang memberikan gambaran stuck dalam satu situasi dan gak mau maju ya. Gak mau majunya itu gak mau melepaskan diri soalnya. Dari apa? Dari godaan ya, dari hal-hal yang sifatnya negatif, yang membuat gelisah, membuat takut ya, gak tenang seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, dengan situasi yang membingungkan di sini, ada apa ya? Sesuatu yang membingungkan dan sedang menyeimbangkan itu ya. Kemudian di sini The Tower. Di sini Page of Cup. Oke. Jadi di sini ada cerita-cerita cinta yang kurang dewasa kalau saya bilang ya, karena di sini kartu cinta. Hubungan-hubungan yang salah satunya kurang dewasa. Ini berat. Ya. Jadi mungkin seseorang ini memang orang yang dalam hubungan ini kurang dewasa. Jadi di sini dewasa, intuisinya kuat, orangnya bijak ya. Tapi di sini kekanak-kanakan dengan cinta yang menggebu seperti itu, dan akhirnya kesenjangan di sini ya. Seperti orang bawa ini ya, timpang, harus berusaha menyeimbangkan. Karena apa? Hubungan ini terancam runtuh. Di sini The Tower, hubungan yang sudah rapuh. Nah, tapi kekuatannya saya lihat kalau hubungan ini ya, dari sosok ini, sosok feminin yang punya intuisi kuat ya. Mungkin ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ini sudah apa ya, seperti menyangka bahwa hubungannya ini pesimis lah, bisa dibilang pesimis. Pesimis untuk melanjutkan, pesimis untuk terus berada di dalam hubungan ini. Oke, kali ini saya bacakan untuk energi-energi elemennya ya. Banyak energi cup ya, cup. Kemudian cup ini energi yang terkait dengan emosi, perasaan, hubungan cinta, hubungan antar pribadi, hubungan batin ya. Ini energinya air, jadi lebih banyak yang mengalir begitu saja, tapi menghanyutkan ya. Jadi ini banyak zodiak ya, tapi dari Sun aja ya. Cancer, Pisces, kemudian Scorpio. Ada sih beberapa itu Pentacle ya, energi tanah ya, yang membumi, yang lebih kepada hal-hal nyata, hal-hal konkret, lebih ke kelimpahan uang ya, pekerjaan seperti itu. Zodiaknya itu Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ada sih Once nggak ada ya, Once nggak ada. Jadi yang dominan itu ya. Kemudian kalau di Empress ini yang paling kuat ya, air juga ini ya. Jadi Cancer, Pisces, Scorpio ini sangat kuat di bacaan ini. Silakan disesuaikan. Kita ambil inisialnya, tapi bacaan saya tidak tergantung inisial loh ya. Tetap tergantung kartu ya, bacaan kartunya. Ini hanya sebagai tambahan. Kita lihat ini bisa inisial kamu, inisial dia, nama depan, nama tengah, nama apapun lah. Banyak sekali. Saya ulang ya. Saya ulang. Oke, cukup. T. Saya taruh atas ya. T, J, Y, X ya.
Kemudian P. Ini ada yang kalau saya lihat sekilas ya, ada hubungan-hubungan yang mungkin kenal dari medsos, secara virtual juga ada, yang belum pernah bertatap muka juga ada ya. Energi-energi mantan yang kembali, ingin kembali juga ada ya. Tapi kalian ragu atau mungkin salah seorang ini ragu karena intuisinya kuat ya. Jadi dalam menghadirkan seseorang di dalam hidup atau melangkah apapun itu nggak apa ya, pertimbangannya banyak ya, lebih mengandalkan kekuatan intuisi. Feeling saya nggak enak ini, nah seperti itu, kayaknya kuat memang intuisinya. Oke, ini inisialnya T, J, Y, X, P, W, R, G, Z, dan Q. Oke. Silakan disesuaikan. Kemudian kita lihat ya, yang membuatnya teringat dan memikirkan kamu. Ya, apa yang membuatnya dia selalu teringat sama kamu? Ya, kita lihat yang membuatnya teringat selalu padamu. Kita lihat dari kartu ini. Oke, yang ingin personal reading ya, yang khusus untuk yang serius, yang benar-benar membutuhkan. Untuk kalian yang punya masalah pribadi ya, bisa pembacaan pribadi di saya. Semuanya berbayar dengan video call. Silahkan mendaftar ya, chat untuk mendaftar. Mendaftar saja, jangan curhat dulu ya. Nomor WA saya ada di deskripsi box ya, di kolom deskripsi di video-video YouTube saya. Silakan chat, tunggu nanti saya akan berikan rules atau aturan mainnya, silakan dipenuhi, kemudian kita atur slot untuk pembacaannya ya. Oke. Kalau yang nggak ingin video call bisa dimatikan kameranya ya. Yang penting kalian menyimak. Ya, menyimak. Dan bisa berinteraksi. Kalau nggak mau berinteraksi juga nggak apa-apa ya. Oke, kurang satu. Oh, kalian ini tahu deh ya, orang ini nggak baik untuk kalian ya, kalau saya lihat dari energinya. Kalian itu merasa ya, orang ini atau ini bisa terbalik ya, dia yang punya intuisi kan ya, yang punya intuisi kuat ini ya, di Empress ini tadi, atau mungkin kalian yang lebih muda ya kan. Jadi ini yang Empress justru dia ya, orang yang intuisinya kuat tadi itu. Ini ada di antara kalian apa ya, nggak seimbang pokoknya. Beda, kalian itu sangat besar perbedaannya. Ya, yang satu sabar, yang satu nggak sabar. Yang satu itu kekanak-kanakan, yang satu dewasa, seperti itu. Apa yang membuatnya selalu teringat padamu? Ini kurang bagus kalau saya lihat. Yang membuatnya teringat kepadamu adalah karena kamu itu orangnya mudah dibohongin. Nah, jadi kalau dia ada butuhnya, ya, kalau ada butuhnya, dia itu akan teringat sama kamu. Oh iya, saya lagi kepepet, lagi butuh bantuan, saya hubungi dia lah. Nah, jadi ini ada unsur-unsur pemanfaatan juga. Walaupun di sini kalian sudah tahu, sudah merasa, ya. Ya, oke. Karena di sini memang the devil ya, untuk melupakan atau mungkin melepaskan diri dari seseorang ini agak sulit kalian. Ya. Begitu juga mungkin orang itu ya. Ini energi bisa terbolak-balik loh ya. Silakan kalian di posisi yang mana. Silakan disesuaikan. Kalian yang lebih tahu situasinya. Saya cuma membacakan cerita ya, cerita sama yang penting afirmasi positifnya ya. Kemudian di sini apa yang membuatnya teringat dan memikirkan kamu? Di sini pada saat kalian itu apa ya, banyak menghindari dia atau mengisolasi diri, dia itu jadi semakin teringat sama kalian. Tapi teringatnya yaitu tadi karena ada butuhnya. Kalau kalian menghilang, kalian jarang respon, kemudian dia butuh,
wah bingung dia. Ya, dia akan sedih. Di sini yang membuat dia sedih sebenarnya dia juga nggak segitunya jahat ya, sepenuhnya memanfaatkan kalian. Dia juga sadar bahwa kalian itu adalah korban dia ya, artinya dia sudah banyak memanfaatkan kalian ya, membuat kalian sedih ya. Ini sikap-sikap yang nggak adil dia pikir. Dia tahu kok, sadar. Tapi memang ini orang-orang yang memang impatient, orang-orang yang nggak sabar dalam karena kekanak-kanakan itu tadi. Nggak bisa mengendalikan energi-energi yang hasrat, ego. Kalau orang belum matang kan itunya besar ya, egonya besar, hasratnya besar, ya remnya blong seperti itu. Akhirnya ya dia terus aja seperti itu, walaupun dia tahu dia itu menjahati kalian, nggak adil ini buat kalian. Ya, ini bisa terbolak-balik ya. Oke, di sini, oke. Di sini dia ada rasa bersalah ya. Apa yang membuatnya selalu teringat sama kalian ya? Kalian itu orang yang kreatif dalam merawat dia, melayani dia, memperhatikan dia. Kalian luar biasa. Dan kalian passion ya, passionate. Jadi kalian tuh membuat dia tuh bergairah, bersemangat. Ya, kemudian di sini apalagi nih? Oke. Dia memang benar-benar nggak bisa kalau kalian meninggalkan dia, ya. Ada sih terkadang dia juga ingin manfaatin kemudian ninggalin gitu. Ini kan orang yang nggak dewasa, pemikirannya nggak matang, jadi bisa seenaknya. Tapi di sini memang dia punya rasa bersalah yang besar ya. Ini ada, di sini ada, dan di sini ada dua. Di sini forgiveness. Dia ingin dimaafkan sebenarnya atas kesalahan-kesalahannya dia. Ya, dia mengakui bahwa semua yang dilakukan hanya untuk kepuasannya sendiri. Dan dia nggak bisa memang menjadi orang yang bijak. Ya, dia menyadari itu. Dia hanya ingin dimaafkan. Ya, itu yang membuatnya selalu teringat dan memikirkan kalian. Karena rasa bersalahnya besar. Tapi satu sisi dia butuh. Ya, jadi di sini saya lihat memang energi seseorang ini ya. Ada yang sangat butuh gitu loh. Sangat butuh. Butuh dibantu. Butuh disupport. Tapi kesannya jadi memanfaatkan karena sedikit-sedikit minta bantuan, nggak mandiri. Seperti itu. Ya, itu yang membuatnya selalu teringat dan memikirkan kalian. Jadi bukan hal yang bagus loh. Saya juga nggak menyangka bacaannya seperti ini. Saya hanya membaca apa adanya. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian sarannya apa, Bunda? Untuk kalian ya, yang menghadapi situasi seperti ini ya. Atau menghadapi dia gimana ya. Kita lihat sarannya. Saran dari kartu ya, bukan saya pribadi ya. Karena sebenarnya menjadi baik itu nggak ada salahnya. Kalau ada orang bilang menjadi baik dan bodoh itu bedanya tipis. Tergantung ya. Kalau kita, ya tapi kalau kita ya jangan terlalu nggak nalar juga gitu loh, nggak logika gitu loh. Tetap pakai nalar, tetap memperhitungkan ya. Baik boleh, harus, memang harus, baik itu harus. Jadi kalau kita sudah bantu seseorang, kalau kita masih kalau kita nggak ikhlas, suatu saat kita ingat kita sakit hati, ya itu namanya bukan baik, ya itu bukan baik. Kalau baik itu ikhlas, rela, wis mau gimana pun wis oke tok, wis pokoknya gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mau baik, kalau nggak memang mau benar-benar baik, ya mending dipikirkan lagi untuk membantu seseorang, untuk berbuat baik kepada seseorang. Daripada nanti jadi bumerang diri sendiri. Itu kalau dari saya sih ya. Karena kita kan dikaruniai akal pikiran untuk berpikir yang jadi gini loh, kalau memang sudah pada jalurnya, segala sesuatu itu kalau sudah pada posisinya, jalur yang benar, mindset kita benar, ya, insya Allah lah kemungkinan untuk tersesat, terjeglong, terpuruk itu lebih minim gitu loh, ya. Kita kan bisa meminimalisir, selebihnya itu kuasa Tuhan.
Yang penting kita benar dulu. Oke. Kita nggak baca bottom of the deck-nya, saya langsung baca sarannya ya. Ntar saya baca mata tua ini. Positif. Oke. Oke. Jadi di sini memang sarannya tetaplah positif. Itu baik buat kamu. Tenang aja, alam semesta itu support kamu kok. Semua ada perhitungannya, ya. Timbangannya ada. Selama kamu berbuat baik, nggak ada ruginya. Kalau di dunia kamu merasa atau sekarang ya saat ini kamu merasa dibodohin, dimanfaatkan, tapi kamu tetap dengan keikhlasan, waduh pahalanya berlipat ganda sayang. Kebaikan yang lain akan datang. Jangan khawatir dan jangan berharap kebaikan dari seseorang aja ya. Kebaikan Tuhan bisa datangnya dari mana aja ya. Nggak dari orang ini, bisa dari orang lain ya. Cobalah kalau nggak percaya. Sensitive emotion, time of highness emotion. Oke. Jadi di sini memang terkadang kalian jadi sensitif ya. Secara emotion itu bisa nggak hanya marah ya. Bisa kadang-kadang kalian sedih banget. Ya bisa apa ya? Sensitif pokoknya ya. Ya, Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Dan terkadang memang manusia itu harus dibolak-balikkan supaya ingat ya. Supaya ingat bahwa segala sesuatunya itu kuasanya Tuhan ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu ingin mengingatkan sesuatu lewat cara-caranya ya, caranya Tuhan. Kita hanya ditugaskan menjalani dan berdoa, berusaha dan berdoa ya. Berusahanya seperti apa Bunda? Berusaha di jalur yang benar. Kan ada tatanannya semua. Terserah kalian mau dari jalur apa. Ya. Tolak ukurnya apa ya. Mau jalur hukum, jalur normatif yang pada umumnya orang lakukan. Dari jalur agama itu yang paling ideal, yang kalian yakini, ya kan? Terserah gitu. Tapi yang benar dulu. Oke. Kalau emotion ini istilahnya ya kita masih manusia ya. Emosi itu selalu ada ya. Tapi kan lebih apa ya? Lebih termanage ya. Tertata dengan nggak liar ya. Nggak ngeslong, ngeblong gitu. Jadi ada pagar-pagernya itu masih ada gitu loh. Bless your heart, reach out of emotion. Memang di sini kalian lebih banyak emosi ya. Emosi itu bukan hanya marah ya. Kayak hati itu diaduk-aduk ya, perasaan diaduk-aduk. Oke, ternyata walaupun judulnya adalah yang membuatnya apa ya? Selalu kepikiran ya, teringat dan kepikiran kalian itu ya. Ini bukan hal yang baik, hal yang buruk ternyata. Dan ini menguras emosi. Ya, sekarang ini sarannya adalah spiritual recharge for emotion ya. Rengkuhlah secara emosimu ya dengan spiritual support to heal ya. Jadi kalian diharapkan healing ya. Kasihan kalian itu orang baik ya kalau kalian berada di energi ini ya, Empress. Kalian baik ya. Sayangi hati kalian, jiwa kalian, lindungi. Ini siapa yang bisa melindungi? Ya hanya kalian sendiri. Ya, kalian healing, ya, melepaskan yang kemangkelan, ya, sakit hati, kekecewaan, ya, apapun yang sifatnya negatif. Netralkan, kemudian bersiaplah untuk menerima hal-hal yang baik. Nah, kalau kita wadahnya masih kotor, belum healing, belum dicuci, ya, itu hal-hal yang baik itu sulit masuk. Akan tetap bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di wadah itu ya. Makanya wadahnya itu jiwa ya. Seperti itu analoginya. Jiwanya bersihin dulu. Bersihinnya dengan cara apa? Doa ya, berpikiran positif. Kemudian apa ya? Melepaskan hal-hal yang sifatnya itu bisa mengotori wadah itu tadi. Energi-energi negatif, pikiran negatif ya, kekecewaan, buang sudah ya. Kemudian minta sama Tuhan
Kalau memang nggak kuat, mohon didampingi, mohon diberikan kekuatan. Pasti bisa. Akhir-akhir ini, ya beberapa hari ini, kalau nggak cinta segitiga, healing ya, dimanfaatkan. Waduh, ini energinya kok gini-gini. Apakah ini resonate untuk kalian? Kalau ini nggak resonate ya, memang mungkin ini bukan bacaan untuk kalian, bisa ditonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana akan lebih resonate ya. Mungkin pesan-pesan di video-video saya yang lainnya lebih cocok ya. Jadi saya mengutamakan afirmasi positifnya aja daripada prediksi-prediksi ya, zodiak-zodiak atau apapun. Sebenarnya saya nggak fokusnya memang nggak ke sana, tapi lebih ke pencerahan ya, hiburan lah ya. Anggap saja minimal hiburan lah untuk denger-dengeran ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ambil yang positif sebagai motivasi, semangat, pencerahan. Yang jelek-jelek ya, yang tadi ya dikhianati apa dimanfaatkan atau apa, anggap saja bukan untuk kalian ya. Anggap saja hidup kalian itu tenang, bahagia ya, siap menerima kebaikan dari alam semesta. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.